Kalian tahu tidak, kenapa orang tua zaman dulu bilang kalau turu iku sedane wong urip? Tidur itu sejatinya adalah kematian kecil bagi kita yang masih bernapas. Saat kamu sudah ngantuk berat, lalu kepalamu nempel di bantal dan makles hilang kesadaran, disitulah panca indramu dipensiunkan sejenak oleh Gusti Allah. Mripatmu sudah tidak melihat indahnya dunia, telingamu tidak lagi mendengar gunjingan tetangga, dan mulutmu yang biasanya cerewet itu akhirnya diam 1000 bahasa. Semuanya berhenti, seolah-olah kamu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi apakah kamu benar-benar mati? Yo belum le. Kalau sudah mati beneran yo, Bopo tidak akan kasih nasihat begini, malah sudah sibuk nyebar bunga di Hong Rahayu. Ingsun manunggal rasa, tentreming jiwa. Nah, tole lan putu-putuku semua, coba dengerin Bopo baik-baik. Kalian tahu tidak, kenapa orang tua zaman dulu bilang kalau turu iku sedane wong urip? Tidur itu sejatinya adalah kematian kecil bagi kita yang masih bernapas. Saat kamu sudah ngantuk berat, lalu kepalamu nempel di bantal dan makles hilang kesadaran, disitulah panca indramu dipensiunkan sejenak oleh Gusti Allah. Mripatmu sudah tidak melihat indahnya dunia, telingamu tidak lagi mendengar gunjingan tetangga, dan mulutmu yang biasanya cerewet itu akhirnya diam 1000 bahasa. Semuanya berhenti, seolah-olah kamu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi apakah kamu benar-benar mati? Yo belum le. Kalau sudah mati beneran yo, Bopo tidak akan kasih nasihat begini, malah sudah sibuk nyebar bunga di makammu. Bercanda sedikit ya, biar tidak tegang batinmu. Tapi ingat nak, meski ragamu diam seperti batang kayu yang hanyut di sungai, sejatine sukmomu itu tetap melek. Di saat itulah batinmu terlepas dari rantai duniawi yang membosankan ini. Saat itulah waktu yang paling murni karena tidak ada lagi kepalsuan. Kamu tidak bisa akting lagi saat tidur, tidak bisa pura-pura jadi orang kaya atau orang suci. Semuanya telanjang di hadapan Sang Pencipta. Makanya tole lan putu-putuku, jangan pernah meremehkan waktu tidurmu. Banyak orang di luar sana itu tidurnya hanya sekedar pingsan karena capek kerja cari uang sampai lupa jati diri. Padahal tidur yang berkualitas itu adalah saat kita bisa pamit dengan sopan kepada dunia, lalu melangkah masuk ke alam suwung, alam keheningan yang justru penuh dengan jawaban atas semua kebingungan hidupmu selama matahari masih tegak berdiri tadi siang. Maka dari itu, benerin niatmu sebelum merem. Jangan membawa dendam, jangan membawa iri dengki ke atas kasurmu. Kalau kamu tidur sambil memeluk rasa benci, ya jangan kaget kalau sukmamu malah tersesat di tempat yang gelap dan menakutkan. Turu iku kudu tumak ninah, harus tenang dan pasrah total. Anggap saja kamu sedang menitipkan nyawamu sejenak kepada Gusti. Biar dirawat, biar dibersihkan dari kotoran-kotoran pikiran yang bikin pusing itu. Jadi nanti kalau besok pagi masih diizinkan kamu bangun lagi, jiwamu sudah seger, sudah padang jinglang seperti baru lahir kembali. Nah, setelah ragamu sudah tenang seperti ini, barulah kita bisa bicara soal rahasia mengirim doa lewat rasa. Wes, jangan nguap dulu. Dengerin terus petuah Bopo ini sampai selesai, supaya kamu tidak cuma jadi orang yang pinter nyari duit, tapi juga pinter nyari ketenangan batin. Wah, semangatmu luar biasa, Le. Setelah kita paham kalau tidur itu kematian kecil, sekarang pertanyaannya, masa iya mau mangkat tidur saja berantakan seperti kapal pecah? Ibarat mau bertamu ke rumah pejabat saja kita dandan rapi.
Lah ini mau menghadap Gusti Allah kok batinnya masih penuh sampah. Nah, Tole lan putu-putuku, sekarang Bopo mau tanya. Kalau kalian mau pergi merantau atau mau kondangan, pasti persiapan dulu kan? Mandi yang bersih, pakai minyak wangi, supaya di jalan itu terhormat. Lah kok kalau mau tidur, kalian malah langsung makjlek ambruk di kasur tanpa tata krama. Ingat Le, tidur itu pintu masuk ke alam rahasia. Jadi sebelum kamu mangkat ke alam mimpi, ada tata caranya, supaya sukmamu tidak luntang-lantung tanpa arah. Yang pertama, resik-resik rogo itu wajib. Cuci mukamu, cuci kakimu, syukur-syukur mau ambil wudhu. Biar apa? Biar hawa panas dan sisa-sisa emosi setelah seharian berdebat soal cicilan atau urusan dunia yang bikin pusing itu luntur dulu. Jangan sampai kamu naik kasur tapi kepalamu masih penuh dengan wajah orang yang bikin kamu jengkel. Itu namanya kamu tidur bawa setan ke dalam selimutmu sendiri. Jangan sampai ya, Cah Bagus. Setelah ragamu segar, sekarang ganti batinmu yang ditata. Jangan langsung merem sambil main HP sampai ketiduran. Itu namanya kurang ajar sama diri sendiri. Letakkan dulu bendanya, matikan layarnya. Duduklah sebentar, ambil nafas yang dalam, lalu mudaroso di dalam hati. Lepaskan semua beban hari ini. Bilang sama hatimu sendiri, "Ya Allah, hari ini capekku sudah selesai. Salahku sudah aku akui, dan orang-orang yang bikin aku sakit hati, semuanya sudah aku maafkan." Iki penting Le, karena kalau kamu tidur masih bawa rasa dendam atau rasa iri, sukmamu itu bakal terasa berat, tidak bisa terbang tinggi menghadap cahaya. Ibarat mau terbang pakai pesawat, tapi kamu bawa tas isi batu kali, ya tidak akan sampai-sampai. Maafkan semua orang tanpa sisa. Jangan dipikir besok mereka masih jahat atau tidak, itu urusan mereka sama Gusti. Urusanmu sekarang adalah membuat batinmu sebersih kertas putih sebelum tinta mimpi mulai melukis di atasnya. Terakhir, pasrahkan total jiwamu. Ucapkan doa yang paling tulus, bukan cuma hafalan di bibir saja. Rasakan setiap kata dalam doamu itu meresap sampai ke tulang sumsum. Bilang, "Gusti, malam ini hamba pasrah, titip nyawa hamba." Nah, kalau hatimu sudah ayem, baru kemudian letakkan kepalamu pelan-pelan. Atur posisi tidurmu yang paling enak. Jangan telungkup seperti kura-kura, tapi miring ke kanan atau terlentang dengan tenang. Rasakan setiap tarikan nafasmu semakin lambat, semakin halus, sampai akhirnya kamu tidak merasakan lagi beratnya tubuhmu. Di saat itulah rahasia ngirim doa itu dimulai. Kamu sudah siap menembus batas ruang dan waktu tanpa terhalang oleh kotoran batin. Jadi kalau nanti kamu tiba-tiba merasa damai sekali dalam tidurmu, itu tandanya tata caramu sudah benar. Wes, paham ya sampai di sini? Jangan cuma didengarkan sampai telinga kanan keluar telinga kiri, tapi dijalani biar sukmamu jadi sakti tanpa harus makan beling. Wah, ini dia bagian paling inti Le. Ibarat masak sambal, ini adalah saatnya memasukkan terasi dan cabenya supaya rasanya mantap. Menghubungkan batin di alam tidur itu bukan pakai pulsa atau kuota internet, tapi pakai kekuatan rasa sejati. Nah, tulelan putu-putuku, sekarang Bopo mau buka rahasia yang paling dicari orang. Bagaimana sih caranya ngirim doa lewat mimpi itu? Caranya bukan pakai mantra yang aneh-aneh, atau harus bakar kemenyan sampai 1 gudang. Bukan begitu, Cah Bagus. Kuncinya ada pada gelombang alus yang namanya visualisasi batin. Ketika badanmu sudah rileks, hatimu sudah bersih tanpa dendam seperti yang Bopo ajarkan tadi,
Disitulah batinmu mulai punya daya pancar yang kuat. Saat matamu mulai liep-liep antara sadar dan tidak, panggillah wajah orang yang ingin kamu kirimi doa itu di dalam pikiranmu. Ingat, panggil dengan rasa kasih sayang, bukan dengan rasa marah. Kalau kamu panggil dia sambil marah-marah, yang sampai ke dia bukan doa, tapi malah energi panas yang bikin dia makin benci sama kamu. Jadi, toto dulu rasamu sampai benar-benar halus seperti kain sutra. Setelah bayangan wajahnya muncul dengan jelas, mulailah berbicara dari dalam hati yang paling dalam. Ucapkan pesanmu pelan-pelan, seperti kamu sedang berbisik di telinganya. Aku memaafkanmu. Semoga kamu juga memaafkanku. Atau, semoga kamu selalu diberi ketenangan oleh Gusti. Di alam ini, Tole lan putu-putuku, tidak ada yang namanya jarak. Meskipun orang yang kamu tuju ada di seberang samudra, atau bahkan orang yang sulit kamu temui di dunia nyata, sukmamu bisa menjangkaunya lewat jalur langit ini. Jangan dipaksa. Biarkan semuanya mengalir seperti air. Rasakan ada getaran hangat yang mengalir dari jantungmu menuju bayangannya. Iki sing jenenge nyambung rasa lewat suwung. Kamu tidak perlu teriak-teriak, karena di alam batin, bisikan paling lirih sekalipun suaranya akan menggema lebih keras daripada petir. Itulah dahsyatnya kalau orang sudah bisa menata gelombang batinnya sendiri sebelum terlelap. Tapi ingat ya Le, ilmu ini dudu ganggu main-main atau buat ngerjain orang. Jangan dipakai buat bikin mantanmu susah tidur atau buat ngerayu orang supaya jadi cinta. Itu namanya ora ilok, tidak baik. Gunakan gelombang alus ini untuk mendamaikan hubungan yang retak, untuk mendoakan anak cucu yang sedang jauh, atau untuk meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Nanti, kalau caramu benar, biasanya tandanya itu sederhana. Kamu akan merasa sangat lega, seolah-olah beban di pundakmu sudah hilang. Dan orang yang kamu kirimi doa tadi, biasanya tanpa sadar akan merasa lebih tenang, atau tiba-tiba teringat padamu dengan perasaan yang baik. Itulah keajaiban ciptaan Gusti, bahwa manusia itu sejatinya saling terhubung lewat tali batin yang tidak kasat mata. Wes, jangan terlalu serius mukanya, nanti malah tidak bisa tidur karena sibuk mikir gelombang. Hehehe. Sing penting prakteknya ikhlas, hasilnya pasrahkan semua sama yang di atas. Nah, Tule lan putu-putuku, kalau tadi kita bicara soal sinyal, sekarang kita bicara soal pertemuannya. Di dalam tidur yang paling dalam, ada satu alam yang disebut alam suwung. Di situ tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, dan tidak ada raga yang berat. Kadang tanpa kamu sadari, sukmamu bertemu dengan sukma orang lain. Pernah tidak kamu merasa mimpi ngobrol sama seseorang, tapi rasanya itu nyata sekali? Sampai pas bangun, kamu masih ingat aroma kopinya atau hawa sejuk di tempat itu. Iku duduk kembang turu biasa, Le. Itu tandanya frekuensi batinmu sudah klik dengan batin orang itu. Di alam ini, kejujuran itu mutlak. Kamu tidak bisa membohongi perasaanmu sendiri. Kalau kamu sayang, ya terlihat sayang. Kalau kamu benci, ya terlihat gelap. Jadi, alam mimpi itu sejatinya adalah tempat di mana semua topeng manusia itu dicopot oleh Gusti Allah. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang di dunia nyata galaknya minta ampun, tapi di alam suwung sukmanya malah menangis minta tolong. Lalu bagaimana kita tahu kalau itu pertemuan batin yang beneran, bukan cuma khayalan? Gampang saja, Cah Bagus. Lihatlah setelah kamu bangun. Biasanya ada rasa ayem yang tertinggal di dadamu. Seolah-olah masalah yang tadinya berat tiba-tiba terasa lebih enteng. Kenapa bisa begitu? Karena di alam pertemuan jiwa tadi sudah terjadi rekonsiliasi
atau perdamaian batin tanpa perlu otot-ototan. Sukmamu sudah bicara langsung pada intinya. Disinilah rahasianya para sesepuh dulu bisa menjaga kerukunan tanpa banyak bicara. Mereka menyelesaikan urusan batinnya saat semua orang sedang terlelap. Jadi kalau kamu punya masalah sama orang, jangan cuma dilawan pakai mulut yang bisa bikin sakit hati, tapi ajak sukmanya bicara di alam suwung. Mintalah kepada Gusti agar hati orang itu dilembutkan. Iki tutu ilmu pelet yo le. Ini adalah ilmu kasih sayang tingkat tinggi. Ilmu yang tujuannya merangkul, bukan memukul. Karena sejatinya semua sukma itu asalnya satu, yaitu dari cahaya Sang Pencipta yang penuh kasih sayang. Tapi ingat, Tole lan putu-putuku, jangan mentang-mentang sudah tahu ilmu ini, terus kamu sengaja ngejar orang di dalam mimpi, sampai kamunya sendiri lupa bangun pagi. Jangan begitu. Biarkan semuanya terjadi secara alami. Tugasmu hanyalah menjaga niat yang tulus sebelum merem. Biarlah Gusti Allah yang jadi perantaranya. Gusti itu maha pengatur lalu lintas sukma yang paling hebat. Dia tahu kapan sukmamu harus bertemu siapa dan pesan apa yang harus disampaikan. Kalau memang belum waktunya ketemu, ya sudah, nikmati saja tidurmu dengan tenang. Yang penting, kamu sudah berbuat baik bahkan di saat kamu sedang tidak sadar sekalipun. Inilah yang namanya orang yang sudah menang dalam hidupnya. Tidurnya jadi ibadah, bangunnya jadi berkah. Wes, jangan kelamaan bengong, nanti malah sukmamu melamun sampai ke pasar. Sekarang, siapkan dirimu untuk bangun kembali, membawa oleh-oleh kebaikan dari rahasia jam 3 pagi tadi. Nah, Tole lan putu-putuku, saiki wis tekan titi wancine matahari mulai nongol saka ufuk timur. Nalika mripatmu mulai melek, kuwi tandane sukmamu wis bali menyang raga. Tapi elinga, tangi turu kuwi aja langsung gratul-gratul goleki HP utawa mikir utang dhisik. Tenangake atimu, rasakno bedane. Wong sing turune nganggo tata cara sing Bapa ajarke mau, tangine ora bakal ngrasakno lungkrah utawa senut-senut sirahe. Malah bakal ngerasa enteng, koyok baradus kembang ing telaga suci. Kuwi tandane kuwe nggawa oleh-oleh kebecikan saka alam suwung. Atimu dadi luwih jembar, emosimu luwih hanteng, lang pasuryanmu dadi luwih sumringah. Wong sing delok kowe wae bakal ngerasa adem, merga kowe nggawa energi tentrem sing mbok petik nalika ngobrol karo Gusti ing jam 3 isuk mau. Iku hadiah sing paling larang regane, luwih larang tinimbang emas segunung le. Banjur, kepiye carane oleh-oleh batin kuwi mau dadi nyata ing uripmu sedina-dina? Carane gampang cah bagus. Deloken wong-wong ing sekitarmu. Sing maune kuwi ngrasa mangkel karo bojomu, ujug-ujug dadi ngrasa sayang lan pengen njaluk ngapura. Sing maune kuwe wedi ketemu bosmu, ujug-ujug dadi kendel merga ngrasa wis diparingi kekuatan dening sing akarya jagat. Iku dudu sihir, tapi kuwi rahayuning budi. Doa-doa sing mbok kirim lewat gelombang alus pas turu mau, saiki mulai mekar dadi tumindak nyata. Kowe dadi wong sing luwih sabar, luwih gampang ngeki pangapura, lan luwih pinter syukur. Ing kene kowe bakal ngerti, jebule ilmu wong turu kuwi dudu ilmu kanggo dadi sakti utawa pamer kesugihan, tapi ilmu kanggo dadi menungso sing luwih menungso. Menungso sing bisa dadi pepadang kanggo liyan, sing laku uripe tansah memayu hayuning bawana. Dadi, Tole lan putu-putuku, wiwit bengi iki
Ojo turu kaya kebo sing mung merem mergo kesel ya. Dadiya menungso sing pinter nggunakake wektu istirahat kanggo nata batin. Dadiya ahli sujud ing tengah wengi supaya uripmu ing tengah rina dadi berkah. Bapa seneng banget yen weruh kowe kabeh bisa urip ayem tentrem, ora mung sibuk ngoyak donya sing bakal sirna, tapi uga pinter nggayuh akhirat sing sejati. Wis, saiki gek ndang budal nyambut gawe, gek ndang tumindak becik. Ojo lali esmane dipasang. Amarga eseman kuwi sedekah sing paling gampang sakwise tangi turu. Muga-muga apa sing Bapa sampekake iki bisa dadi sanguning uripmu kakeh. Wis ya, Bapa tak ngaso dhisik, nunggu jam 3 isuk maneh kanggo ngobrol-ngobrol mesra karo Gusti Allah. Rahayu, rahayu, rahayu kanggo kowe kabah putu-putuku sing bagus lan ayu-ayu. Nah, Tole lan putu-putuku kabeh, itu tadi sekelumit rahasia batin yang bisa Bopo bagikan hari ini. Ingat ya, ilmu itu kalau cuma didengar ya jadi hiasan telinga, tapi kalau dijalani bakal jadi hiasan jiwa. Bopo berharap setelah menonton ini, tidurmu bukan lagi sekadar pelarian dari rasa lelah, tapi menjadi perjalanan suci untuk menjemput ketenangan. Kalau kamu merasa petuah Bopo ini ada manfaatnya dan ingin terus menemani perjalanan batin di channel Ki Ageng Yadi ini, mbok ya Bopo dibantu. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Tidak usah malu-malu, anggap saja kita lagi jagongan di teras rumah. Bopo juga ingin menyapa, kalian ini sedang menonton dari daerah mana saja? Apakah dari tanah Jawa, luar pulau, atau malah ada yang sedang merantau di negeri orang? Coba absen dulu, sebutkan kotamu dan negerimu, supaya Bopo tahu sejauh mana suara pitutur ini sudah melangkah. Siapa tahu, lewat komentar itu kita bisa menyambung tali persaudaraan, nyambung rasa lewat suwung yang nyata. Jangan lupa klik tombol jempolnya dan bagikan ke saudara yang lain, supaya makin banyak orang yang tidurnya berkualitas dan bangunnya membawa berkah. Wis yo, cah bagus, cahayu, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, karena di atas langit masih ada Gusti yang Maha Suci. Sampai ketemu di wejangan berikutnya. Rahayu, rahayu, salam dari Bopo untuk keluarga di rumah. Hehehe.